المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Demikian tadarus pada pagi hari ini kita sudahi. Kita lanjutkan dengan tausiah. Dari saya cukup sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Limun.
Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan suci ini. Untuk acara selanjutnya adalah kultum dari Bapak Warsito. Untuk Bapak Warsito kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu, wabil khusus Kepala Sekolah Bapak Ansor Bunyamin MPD dan juga Pak Ustadz Ngalimun yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru sekalian, serta Bapak Ibu karyawan, Ibu Kepala TU, dan panitia. Lalu yang saya banggakan, anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat di chat ada sekitar 200-an ya. Betul enggak? 200 berapa? 295. 96. Tapi katanya jumlah totalnya 400 sekian gitu. Jadi masih ada yang goib nih ya. Belum kelihatan anak-anak kita yang di rumah masih belum gabung. Tapi alhamdulillah terima kasih Bapak ucapkan kepada yang 296 ini sudah bergabung, sudah tilawah Quran, dan juga bersabar di dalam kegiatan hari ini. Insya Allah apa yang kalian kerjakan pada pagi hari ini adalah bagian dari amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika nanti kalian bersabar juga di dalam nasihat menasihati atau tausiah pada saat ini, maka lengkaplah kalian menjadi orang-orang yang beruntung.
Kenapa beruntung? Karena kalian adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalian memiliki iman, kalian juga beramal soleh, anak-anakku sekalian, dan juga kalian bersabar di dalam nasihat menasihati atau mengikuti tausiah ini. Insya Allah di hari yang ke-23 Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan amal soleh kita, tilawah kita, kesabaran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang banyak. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan sampai tak terhingga. Apakah 10 kali lipat, 100, 700, bahkan tak terhingga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang di rumah, yang mungkin kameranya tidak aktif, tapi jangan tidur. Ya. Kameranya tidak ada gambar wajahnya, jangan mondar-mandir ke sana sini. Dengarkanlah kegiatan ini dengan baik, ya, dengan tenang, sabar, insya Allah pahalanya luar biasa. Anak-anak sekalian, kelas 10, kelas 11 yang berbahagia dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah hari ke-23 bulan Ramadan yang mulia. Dan tentunya kita sudah berada di 10 hari terakhir. Anak-anak sekalian, sebagaimana sering kita mendengarkan dari para ustadz, para penceramah, bahwasanya 10 terakhir ini adalah itqum minan nar, memiliki nama yang sangat luar biasa, yaitu dibebaskan dari api neraka. Saya melihat kata-kata ini saat ini seolah-olah biasa saja gitu. Ya. Anak-anak sekalian, ya, baik yang di rumah maupun yang di studio. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik, ya. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang ini mungkin kata-kata itqum minan nar hanya muncul setahun sekali gitu Pak Ustadz. Hanya muncul pada saat bulan-bulan Ramadan saja. Tapi ketika di luar Ramadan, apalagi kita lebih mengenal bulan-bulan Masehi, kata-kata itqum minan nar seolah kurang terdengar atau kurang sering terdengar. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya? Tes, tes. Ada, Pak. Oke. Waduh, ini Ada jelas, tim IT jelas, Pak, jelas. kadang 24 jam ya kan. Kayak di studio beneran aja gitu ya. Terima kasih tim IT. Pahalanya juga tak terhingga ini. Ya kan? Karena menyalurkan dakwah ini ke berbagai penjuru rumah. Penjuru mata angin ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh banyak kalangan. Insyaallah, amin. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang ada di rumah. Jadi kata itqum minan nar ini seolah-olah kata-kata yang biasa saja. Padahal kata-kata ini adalah kata yang luar biasa. Kenapa demikian? Itqum minan nar itu adalah sebuah prestasi yang paling tinggi. Prestasi yang luar biasa. Kalau di antara anak-anak sekalian ada yang suka main futsal, lalu ikut bertanding dan juara, senangnya luar biasa. Apalagi dapat hadiah 500.000, 1 juta, wah bangganya luar biasa. Kalau di antara ada anak sekalian kelas 10, kelas 11 yang barangkali ada yang punya hobi seni,
mungkin main gitar, bernyanyi, melukis, drama, lalu naik panggung, ditepokin sama pengunjung luar biasa, senang banget tuh. Iya kan? Seolah-olah itu adalah prestasi kita paling tinggi saat itu. Ya. Kemudian ada lagi barangkali maaf nih ya, ada di antara anak kelas 11 yang mungkin orang tuanya sukses gitu kan. Sukses memiliki penghasilan perusahaan yang hasilnya luar biasa. Barangkali mungkin punya mobil, punya villa, maka terbersit dalam hatinya, wah keluarga saya prestasinya luar biasa, punya harta yang banyak. Lalu barangkali sahabat-sahabat teman kalian nih yang mungkin kelas 10, kelas 11 yang nggak punya apa-apa, maaf ya, nggak punya apa-apa, nggak kurang beruntung. Tapi ketika dia malam hari keluar rumah tuh, ya katanya sahur on the road, wah sahur on the road, sahur di jalanan katanya begitu. Kemudian keliling-keliling, ya keliling-keliling, melilingin Jakarta. Nah ketika itu terjadi bangga banget tuh kan, saya sudah melakukan kebaikan atau dakwah sahur on the road. Wah, iya, bagi-bagi sahur katanya. Sehingga terasa dalam hatinya inilah prestasi saya yang terbaik buat anak-anak sekalian, ya kelas 10, kelas 11 dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang masih mendengarkan siaran dakwah live hari ini. Maka semuanya itu sebenarnya bukanlah prestasi yang luar biasa. Manakala kita belum mendapatkan gelar itkum minanar. Karena gelar inilah gelar yang paling tinggi. Sejagat raya. Kalau kita punya harta, kita juara, lalu kita bisa berbangga hati keliling Jakarta. Itu paling seumur berapa lama? Paling semalam, paling sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan, setahun. Anak-anak sekalian, Bapak kasih contoh nih yang real time. Mungkin di antara kalian ada yang kenal yang namanya Bill Gates. Tahu Bill Gates? Tahu kan ya? Bill Gates itu orang cerdas, orang pinter, orang kaya lagi. Dia yang membuat Microsoft. Iya kan? Dia punya perusahaan Microsoft. Lalu dia punya harta, katanya nih, kata si pegawai pajak, ya kayak tahu aja kita kan. Itu duitnya itu 51 miliar dolar. Kalau dirupiahin sekitar 750 triliun. Ya Allah. Itu kalau dijejerin sepanjang apa duit itu kan? Iya kan bisa ngelilingin bumi kali itu duit. 150 miliar. Sedangkan nih belanja negara Indonesia, tahu nggak belanja negara Indonesia? Berapa? 1.300 triliun. Sedangkan duitnya Bill Gates 750 triliun. Bisa dibayangkan. Dia bisa aja beli Indonesia itu dengan duit 250 triliun. Tapi anak-anak sekalian, apakah itu prestasi yang terbaik bagi dia, bagi Bill Gates? Apakah prestasi yang luar biasa dengan kekayaan seperti itu? Kekayaan punya, ketenaran punya, perusahaan punya, monopoli produk punya Microsoft. Nah, ternyata anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemarin atau 2 hari yang lalu ada berita tentang Bill Gates. Apa beritanya? Beritanya, mohon maaf nih ya kalau agak sedikit jelek. Ternyata dia bercerai dengan istrinya. Sudah 27 tahun meniti rumah tangga. Bill Gates dengan Melinda ternyata bercerai. Nah, apa kurangnya? Seorang yang kaya raya, orang yang pinter, orang yang terkenal, tetapi 27 tahun kemudian bercerai. Dan anak-anaknya yang 3 orang itu dikabarkan hanya mendapatkan 436 miliar warisannya. Nggak ada 1 triliun. Itu kemana duit yang lain? Jadi anak-anak sekalian, marilah kita sadar diri, jangan tertipu terhadap dunia. Sadar diri, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah ini kata seorang syair ya, seorang artis kan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu kan. Nah, bagi yang suka dengar-dengar lagu religi, tahu nih lagu apa gitu. Ya walaupun itu sebuah syair, tapi ternyata maknanya dalam buat kita. Dunia sementara, kita cari siang dan malam. Dunia begitu melalaikan, dunia bergemerlapkan. Tapi pada akhirnya apa? Kata syair itu dikatakan tiada artinya. Dan tidak ada atau tiada di bawah mati. Anak-anak sekalian, kelas 10 dan kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Bapak Ibu yang insya Allah juga dirahmati Allah. Jadi gelar Itqum Minan Nar ini tolong jangan sampai kita lupakan. Nah, kalau kita mau lihat, Pak, memang ada Pak orang yang dikatakan Itqum Minan Nar itu. Waduh, ini pertanyaan sulit juga kalau begini kan. Karena kan neraka kita belum tahu, iya kan? Kiamat belum terjadi. Kok sudah ada disebut Itqum Minan Nar? Nah, ini menariknya. Anak-anak sekalian, wah, ini selamat datang nih dai kondang ya, 1 juta umat sudah sampai ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan bekal kepada adik-adiknya bagaimana kita menjadi seorang pendakwah yang baik. Anak-anak sekalian, Itqum Minan Nar itu bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak bisa terwujud atau tidak terrealisasi. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat ini masih hidup tapi sudah diinformasikan dijamin masuk surga. Ya. Siapa di antara mereka? Yaitu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga? Karena beliau orang yang sidik, orang yang benar, selalu mengatakan kebenaran dan berbuat kebenaran. Nah ini anak-anak sekalian, kalau kalian terbiasa mengatakan yang benar, ya, bergaul dengan orang-orang yang benar, makan makanan yang benar, selalu mengucapkan kata-kata yang benar, ya, bertindak tanduk yang benar, mengerjakan tugas-tugas yang benar, itu akan menjadi asidik juga. Dan kalau udah asidik, insya Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil menjadikan kalian adalah orang-orang yang Itqum Minan Nar.
Apalagi di bulan Ramadan ini anak-anak sekalian. Berlatihlah kalian menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik. Ya, terutama siswa-siswa, ya anak-anakku sekalian yang kategorinya masih dipanggil, disayangi sama guru-guru BP atau wali kelasnya. Ya kan? Suka dipanggil ke sekolah, pengen tahu wajahnya kayak gimana gitu kan. Enggak tahu ditanya tugasnya gitu kan. Kirain mau dikasih takjil gitu kan. Ditanya tugasnya. Aduh, udah senang-senang dipanggil ke sekolah, ditanya tugas. Nah, anak-anak sekalian yang siswa seperti ini, tolong ya, semangatlah kalian mengerjakan tugas. Ya, karena mengerjakan tugas adalah bagian kebenaran. Bagian sesuatu yang benar, bukan yang salah. Malah kan sebaliknya, kalau mengerjakan tugas itu adalah yang salah. Jadi anak-anak yang mungkin hari ini ada panggilan dengan guru BP dan wali kelasnya, bersemangatlah menjadi orang-orang yang benar untuk menyelesaikan tugas-tugas. Semoga kalian menjadi bagian atau gelombang, rombongan orang-orang yang asidik seperti Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, orang yang tegas, yang berani mengatakan benar dan salah. Jadi anak-anak sekalian, kalau memang kalian merasa salah, katakanlah salah. Kalau memang belum mengerjakan tugas, katakanlah memang belum, Bu, belum, Pak. Jangan mengatakan, udah lupa dikirim aja. Jangan begitu. Tinggal kirim Pak katanya. Katanya memang belum dikerjain gitu ya. Ini adalah perkataan yang tidak tegas, tidak berani. Nah, anak-anak sekalian, marilah di bulan Ramadan ini, ya, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, satu sisi kita bahagia menjelang kemenangan, satu sisi kita sedih meninggalkan Ramadan. Nah, tentunya yang salah adalah yang nggak senang, yang nggak bahagia gitu ya. Senang enggak, sedih enggak. Ya. Mau selesai Ramadan, nggak senang. Mau meninggalkan Ramadan, nggak senang. Biasa-biasa aja. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Jangan-jangan nggak ada iman dia nih kan. Padahal kata Rasulullah ya, iman itu cuma sebesar zarah kecil. Tapi Allah hargai seluas langit dan bumi. Jadi jangan abaikan iman kita, sekecil apapun iman kita. Itu adalah harganya luar biasa. Apalagi kalau iman kita yang besar. Iman yang besar seperti apa, Pak? Iman yang besar itu adalah orang atau siswa yang beriman ketika Zoom, dia buka tuh kameranya. Dia khusyuk mendengarkannya. Lalu dia catat tuh dia tausiah-tausiahnya. Itu orang yang imannya gede tuh kayak gitu. Tapi kalau imannya yang kecil, ya udah, kameranya mati, dia tidur deh tuh kan. Nggak kelihatan sama Ustadz Ngalimun kan. Nggak tahu ngapain dia di balik kamera dia. Nah imannya kecil yang kayak begini nih. Tapi masih ada iman, alhamdulillah. Jadi tidak akan sia-sia. Yang sia-sia yang mana? Yang tidak ikut Zoom. Ya. Tim IT udah begadang siang malam kan. 24 jam, gede gajinya kan. Kita nggak ikut Zoom. Waduh sayang banget. Kasihan panitia. Jadi anak-anak sekalian yang berdoa Subhanahu wa taala, itkum minanar itu real, nyata adanya. Bukan sebuah klise kata-kata saja, tapi itu adalah suatu predikat bagi hamba Allah yang memang betul-betul di dalam bulan Ramadan itu imanan wahtisaban, penuh iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencapai kebaikan atau pahala dalam Ramadan ini. Anak-anak sekalian, masih sanggup, masih kuat?
Kita dikit lagi ya. Saya mau menyampaikan begini anak-anak sekalian. Tadi dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya diwajibkan berpuasa bagi kalian dan umat-umat yang terdahulu supaya bertakwa. Itu di Al-Baqarah 183. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada perintahnya, yaitu bulan Ramadan, saum Ramadan. Ternyata anak-anak sekalian, saum Ramadan ini itu baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya, kalau kita pengen tahu sejarahnya tahun kedua Hijriyah. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada perintah puasa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di Al-Baqarah di ayat yang 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan ila akhiri ayat. Nah, di awal ayat itu sangat-sangat luar biasa. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Ternyata Allah menjelaskan siapa itu Al-Quran. Yaitu hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Lalu ada penjelasan lagi. Dia menjelaskan petunjuk itu. Barang siapa yang mengambil petunjuk itu dan mengikuti penjelasannya dan melaksanakan penjelasannya, kata Allah, wal furqan, dia jadi orang yang berbeda. Contoh, ini ada ibu-ibu panitia nih, ibu-ibu bapak siswa nih ya. Ini kalau mereka bukan muslimah, tentu nggak akan pakai kerudung. Iya kan? Akan berbeda dengan orang yang tidak muslimah. Kemudian sahabat-sahabat kita nih yang muslim akan pakai baju koko, pakai kopiah. Kelihatan wajahnya itu berseri. Wajahnya bersinar. Beda loh ya. Antara berseri bersinar dengan yang bermake up. Beda. Orang dikasih make up sekinclong apapun, ya. Sekinclong apapun, tapi kalau dia nggak punya cahaya Quran, nggak punya Al-Furqan pembeda, itu nggak akan memancar. Nggak akan terasa pancarannya. Pasti akan begini orang mengatakan, wih, make up-nya tebel banget nih. Begitu. Wih, menor banget. Itu muslimah apa artis gitu kan. Itu wanita baik-baik atau wanita panggilan. Maaf kalau bilang saya agak negatif. Tapi ketika wajah itu berseri, entah bermake up atau enggak bermake up, enggak kelihatan make up-nya. Tapi yang kelihatan adalah akhlaknya. Karena ketika wajah itu berjalan, wajah itu dibawa untuk bertindak tanduk, itu yang kelihatan adalah bagaimana dia berjalan. Bagaimana dia bertutur kata. Bagaimana dia bersikap. Bagaimana dia menghadapi orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Itu kelihatan. Maka orang melihat dia, ya Allah, udah cantik, santun lagi. Udah ganteng, sopan lagi. Enak begitu kan? Tapi nggak kelihatan bajunya, nggak kelihatan lipstiknya, nggak kelihatan make up-nya. Yang kelihatan adalah cantiknya. Yang kelihatan adalah sopan santunnya. Nah, anak-anak sekalian, saya kira hal itu mudah kita lakukan. Mudah kita coba. Karena apa? Karena Al-Furqan sudah mengisyaratkan barang siapa yang mengambil Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran, maka jelas Allah akan membedakan orang-orang yang terakhir anak-anak. Bapak mau cerita nih. Ya. Memang ada Pak orang yang
manusia ini ketika Quran itu diturunkan betul menjadi petunjuk hudal linnas. Oh, jangan salah anak-anak. Banyak sekali. Nah, kalau Bapak contohkan nih, ya. Ini kalau anak-anak sekalian yang suka suka nonton film ya, suka nonton sinetron, suka para artis, mungkin kenal yang namanya artis Dian Sastro. Lengkapnya siapa ya? Sastro siapa sih? Wardoyo ya? Wah, kemarin juga ketahuan kan. Anak-anak sekalian, ternyata Dian Sastro ini punya pengalaman religi yang unik. Ya, dia dilahirkan dari keluarga seorang ibu yang fanatik Katolik. Sedangkan bapaknya Katolik tapi ragu. Akhirnya mencari agama-agama yang lain. Dia coba tuh agama-agama. Kayak agar-agarnya coba gitu ya. Nah, begitu pula Dian Sastro. Di usia yang 17 tahun. Nah, ini 17 tahun coba. Ini adalah usia kalian kan? 17 tahun kan? Dian Sastro ternyata usia 17 tahun sudah punya gejolak hati yang luar biasa terhadap agama. Sama dengan bapaknya, berkelana mencari agama apa ya yang cocok buat saya. Nah, sayangnya kalau bapaknya cari agama yang lain selain Katolik, tapi jatuhnya ke Buddha. Sayang sampai sekarang Buddha bapaknya Dian Sastro. Tapi Dian Sastro, dia dari Katolik, dia coba tuh. Dia coba Buddha kayak bapaknya. Dia coba Hindu. Lalu dia coba juga Konghucu. Gak ada yang cocok. Kenapa gak cocok? Karena dalam benak dia, ketika 17 tahun, si Dian Sastro ini punya pemikiran yang agak nyeleneh atau luar biasa. Mungkin anak-anak sekalian tolong nih, walaupun ini nyeleneh, tapi bagus pertanyaan-pertanyaan dalam hati dia. Dian Sastro, apa yang ditanyakan? Dia begini nanya dan begitu. Dunia ini kalau dilihat ke atas, ya, kalau kita buka Google tuh ada di streaming Google atau di YouTube melihat dunia dari atas, dari tadinya dunia gede, terus ditarik ke atas, kecil banget itu dunia. Ketika dunia kecil, ternyata saya nggak kelihatan di dunia itu. Kalau saya nggak kelihatan, buat apa saya ada di dunia ini? Kata Dian Sastro. Bumi yang gede aja kecil sedikit, tapi saya nggak kelihatan. Saya buat apa di dunia? Itu kata Dian Sastro. Lalu yang kedua nanya lagi dia. Kalau nanti orang-orang nih, bapak saya mati, ibu saya mati, saya juga mati. Lalu buat apa saya hidup? Ketika saya mati, saya ngapain? Dian Sastro seperti itu. Bingung dia. Nah, ini beberapa pertanyaan ya yang dia lontarkan. Kemudian uniknya, dia ketemu seorang ustadz menjelaskan. Di agama Katolik nggak jelas kalau udah mati mau ngapain. Di Buddha juga nggak jelas. Di Hindu apalagi. Coba kalian lihat di televisi sekarang lagi rame kan. Apa yang rame Pak? Di India. Orang mati COVID, dikerubungin kayu, dibakar. Saking banyaknya yang dibakar. Akhirnya apa? Dibakar di parkir mobil. Coba parkiran mobil dibakar di situ. Dan lebih tragis lagi tadi pagi saya berita, itu mayatnya ya Allah pakai traktor dilempar begitu aja. Dilempar begitu aja ke liang lahat, ke tempat pembakaran. Nauzubillah min dzalik. Itu manusia loh. Yang martabatnya tuh lebih tinggi, lebih mulia dari malaikat dan jin. Tapi ternyata saat itu lebih rendah dari batu dan tanah.
Jadi Dian Sastro melihat seperti ini bingung dia. Saya kalau gini mau ngapain? Dan Ustadz pada saat itu mengatakan, menyebutkan satu Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan Dian Sastro dan manusia-manusia yang lain, termasuk jin, kecuali untuk menjadi seorang hamba. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, coba perhatikan. Kalau jalan-jalan ke Jogja, itu namanya hamba abdi dalam, seneng banget kalau dipanggil. Abdi dalam sini, wah semangat. Dipanggil sama raja apalagi. Kenapa demikian? Itu namanya fitrah. Itu namanya seorang manusia, ada keunikan dalam diri dia. Ketika dipanggil dengan yang kuasa, itu senang luar biasa. Nah jadi kita ini lupa ternyata. Bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupakan itu semua. Ketika scroll ke muka bumi, kita nangis. Kenapa nangis? Kita lupa. Karena udah enak di dalam rahim, dikasih makan gratis, tidur gratis, tiba-tiba keluar dingin, panas, berisik, ya nangis lah. Iya kan? Ketika itulah kita lupa sebagai seorang hamba. Maka Allah menurunkan syahrul barodah, Quran ini kita turunkan Allah. Kata Allah, udah lintas, diingetin lagi sama Allah. Cuma sayang anak-anak sekalian, ya, saya prihatin. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri Islam kita ini diobok-obok. Tahu diobok-obok? Kalau kata si siapa? Penyanyi si obok-obok itu kan, Joshua kelihatan ketika diobok-obok itu ada baskom, ada air, ada ikan, diobok-obok. Itulah gambar diobok-obok. Nah sekarang apa diobok-obok? Islam kita diaduk-aduk. Contoh yang terbaru, maaf ya, bukannya nyinggung atau nyindir seseorang. Ada seseorang yang dikatakan ustadz atau gus. Kalau bahasa mulianya kalangan tertentu disebutnya gus. Dia berceramah di gereja. Mengatakan demikian. Sesungguhnya, bukan saya yang bilang nih ya, saya yang ngomong lagi. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang sama. Menyembah Tuhan yang sama. Hanya berbeda sebutan Tuhannya saja. Kalau kalangan Islam menyebutkan Allah, kalau dia menyebutkannya YS, gitu katanya. Bismillah. Jadi seorang ustadz, seorang gus di gereja berceramah tentang ketuhanan, menyebutkan adalah Tuhan kita sama, cuman beda panggilan saja katanya. Ini kalau yang mendengarkan imannya masih labil, imannya kecil, apalagi yang nggak beriman, cuman status muslim saja, Masya Allah, akan tertipu bahwasanya Allah sama dengan Tuhan itu. Tidak sama. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tidak diperanakan. Nah akhirnya Dian Sastro dari penjelasan itu tergugah. Dan dia akhirnya memeluk Islam. Satu lagi yang terakhir. Saya mau ceritakan bagaimana udal linas ini betul-betul terjadi. Ada dalam dunia kita. Ada seorang dokter, seorang ilmuwan, namanya adalah Gary Miller. Dia seorang dokter Kanada. Apa keunikannya dia, Pak? Orang Kanada, orang Barat, non-Muslim lagi. Apa keunikannya? Keunikannya adalah dia capek-capek meneliti surat Al-Lahab. Coba, surat Al-Lahab diteliti. Apa uniknya surat Al-Lahab? Al-Lahab itu adalah Abu Lahab ya Ustadz ya. Surat Abu Lahab. Nah, bagi si Gary Miller uniknya begini. Dia teliti surat Al-Lahab ini ternyata diturunkan di Makkah atau surat Makkiyah. Tapi
menggambarkan seseorang yang namanya Abu Lahab. Apa kata Allah dalam surah Al-Lahab itu? Sia-sialah, binasalah Abu Lahab dan kedua tangannya. Dan tidak akan berguna harta dan apa yang dia usahakan. Itu surat diturunkan di Mekah. 10 tahun sebelum Nabi hijrah. 10 tahun sebelum perang Badar. Abu Lahab masih hidup. Dan Abu Lahab matinya 10 tahun kemudian ketika perang Badar. Si Gary Miller bingung. Ini Abu Lahab masih hidup di Mekah. Kok udah ada surat seperti ini? Padahal surat ini menceritakan tentang Abu Lahab yang kafir. Nah, kalau Abu Lahab ternyata dia taubat, surat ini berarti bohong. Kan bisa aja Abu Lahab 10 tahun mikir, gue mau taubat, gue mau beriman, Jadi ayat itu gugur dong. Tapi ayat itu tetap berada dari 10 tahun sebelum perang Badar, sebelum Nabi hijrah di Madinah, itu udah ada. Dan sampai 10 tahun kemudian Abu Lahab tetap tidak akan beriman. Masya Allah. Gary Miller kaget. Ternyata Nabi kok tahu, bukan tahu, dia dari Allah. Si Abu Lahab 10 tahun masih lama kok, kenapa nggak ditobat? Sudah dikatakan dia kafir atau dia musyrik. Dan dia tidak akan beruntung, dia akan. Akhirnya Gary Miller, ini sih bukan karangan Muhammad. Ini mukjizat. Bagaimana mungkin Nabi tahu si Abu Lahab 10 tahun nggak akan beriman. Tetap akan kafir. Orang udah dikatakan 10, pasti kalau dia orang cerdas, padahal Abu Lahab itu orang cerdas. Dia pimpinan Quraisy. Kalau dia cerdas, dia wah gua mau beriman, ayat pasti nggak berlaku nih ayat nih. Pasti bohong Muhammad nih. Tapi nggak terjadi. Inilah yang menjadi asbab luar biasanya si Gary Miller, orang Kanada, doktor lagi. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, silakan kalian nanti pada tausiah, pada Ramadan ini, pada kegiatan ini, silakan buka surat Al-Lahab. Gimana sejarahnya, apa isinya, apa uniknya, akan luar biasa. Karena Masya Allah ya, Al-Quran katanya mulia, katanya agung. Kok ada nama orang musyrik di situ gitu kan? Jadi nama surat lagi, kan luar biasa. Al-Lahab, iya kan ya? Padahal di situ juga ada Muhammad, surat Muhammad ada surat 47, jelas mulia, tapi Al-Lahab gitu. Jadi memang Allah itu kasih kita pelajaran yang luar biasa. Kalau nggak pandang bulu, kalau memang itu ada pelajaran buat kita dikasih sama Allah buat kita. Tinggal bagaimana kita menerima pelajaran-pelajaran ini. Baik anak-anak sekalian, ya mohon maaf nih lewatin waktu ya. Mudah-mudahan bayarannya gede kita kan naik waktu ya. Canda Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kita dibagi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita belajar, dimudahkan kita Ramadan kita pada pagi hari ini, diberikan kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Mohon maaf jika terlalu lama dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Warsito atas tausiah yang sudah diberikan. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Acara selanjutnya adalah materi tips menjadi dai atau penceramah yang akan disampaikan oleh Akmal Bagas Utomo dari kelas 12 LK3 dan Kamal Bagus Utomo dari kelas 12 LK3. Untuk Akmal dan Kamal, kami persilakan.
Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa na'ana anit tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabau sabilir rasad amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 39 Jakarta, Bapak Dr. Ansori Bunyamin, yang terhormat Bapak dan Ibu guru segenap keluarga besar SMK Negeri 39 Jakarta, dan teman-teman kegiatan pesantren Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didasari oleh sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2018 mengungkapkan bahwa 65% Muslim di Indonesia buta aksara Al-Quran, sedangkan 35% lainnya yang bisa membaca Al-Quran. Dari kalangan tersebut yang bisa membaca Al-Quran dengan benar hanya 20%. Data tersebut menjadi jawaban tentang akhlak, perilaku, dan budi pekerti pemuda pertiwi ini. Rapuhnya memahami agama, minim ideologinya, buntu memahami maknanya. Pemuda yang kehilangan arah, akidahnya dikalahkan oleh lembaran rupiah, idealismenya diperjualbelikan. Akhirnya muncullah para jangkis-jangkis jalanan, kelompok tak bertuan dan bertuhan, mengabaikan argensitas Al-Quran, yang pada gilirannya muncullah westernisasi, rambut moha kala Yahudi, gangster-gangster jalanan yang bermuara kepada pemuda yang buta agama, pemuda yang buta moral mulia, pemuda yang buta Pancasila, yang berujung kepada pemuda terkesan tidak berguna, pemuda terkesan tidak bermakna, hanya menjadi hiasan semata. Betul hadirin? Betul hadirin? Maka oleh karena itu, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tema ceramah dengan tema hikmah nuzulul Quran dalam membentuk karakter milenial, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Hadirin, secara spesifikasi kalimat huda di dalam ayat tersebut merupakan arah yang konstan dan kokoh yang tidak berpengaruh oleh ruang dan waktu. Jelas firman Allah dan ucapan penciptanya. Hadirin, semenjak nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dan zaman retorika, Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh estetika. Sampai saat ini Al-Quran mampu berdiri tegak dengan banyaknya ilmiah yang tersembunyi dalam ayat-ayatnya. Fakta yang menakjubkan menjadi inspirasi bagi kita adalah Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi solusi tantangan zaman. Adalah Dr. Maurice Pucel yang menemukan Islamnya karena jasadnya Fir'aun. Dimitri Polikov yang tercengang oleh matahari dari barat. Dr. Fidelma yang menjadi mu'alaf karena fakta tentang gerakan sujud.
Yang paling membanggakan bagi kita ialah tidak sedikit mu'alaf di Indonesia yang masuk menjadi Islam karena fakta tentang gerakan sujud. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, mari sudah sampai saatnya kita menyingsingkan lengan untuk mengkaji, memahami dan memaknai nuzulul Quran. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena itu Al-Quran di dadaku. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau berkata, "Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulihi." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kesimpulan dari ceramah saya ialah generasi milenial akan menjadi generasi yang sempurna apabila menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, berniat, berbuat, dan bekerja sesuai dengan Al-Quran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wallahul mafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amaruna bil jamaah wa na'ana anit tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Segenap keluarga besar SMK Negeri 39 Jakarta yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dari perang Badar, tidak kurang dahsyat dari perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi saat ini bukan ujung tombak, bukan ujung bumerang, bukan ujung pedang. Tetapi yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang di masa kepemudaan di dalam memajukan bangsa dan agama. Yang kalau kita kalah sekarang, memang kita masih beragama. Tetapi 5, 10, bahkan 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, peranan generasi muda di dalam memajukan bangsa dan agama merupakan judul ceramah yang akan saya sampaikan. Dengan rujukan Al-Quran, surah Al-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Alladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Namun hikmah dari hidup dan mati ini yang diuji Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Ayyuhum ahsanu amala, yang paling baik amalnya dan bersungguh-sungguh berperan aktif di dalam memajukan bangsa dan agama. Hadirin, bersumber dari ulama legenda almarhum Kiai Zainuddin MZ mengatakan, pemuda adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak muda jawabannya. Maka menghancurkan Islam tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian. Cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti tetapi mimpi. Kalau perlu lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu daripada petantang petenteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah mari kita jadikan generasi muda kita untuk berperan aktif di dalam memajukan bangsa dan agama. Di samping itu hadirin, belajarlah dari kisah seorang Bilal bin Rabah. Berislam yang utuh, disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dijemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari, terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, kau tetap Islam dan kau wafat, atau tinggalkan Nabi Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuman keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal budak badannya tapi merdeka jiwanya, maka namanya dituntut emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita tapi budak mental kita, maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungdur makola wala tangdur mankola. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah semua peserta yang ikut live Zoom pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu. Tadi sudah disampaikan contoh tentang kultum. Nah ini kita perkenalkan yang satu Akmal Bagas Astomo, yang kedua Kamal Bagus Utomo. Itu kalau tidak salah. Kayaknya ini dua ini dai kembar kita, dai unggulan kita, 3 tahun melalang buana, dan sampai pagi ini pun masih terus mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan mewakili SMK Negeri 39. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, sekelumit kita culik kaitan dengan apa yang menjadi trik dan semangat mereka berdua. Namun coba tes apa? Karena kembar mungkin pemirsa bingung mana yang Kamal, mana yang Akmal. Pas ketemu di jalan nanti bingung manggilnya gimana. Sedikit saya kasih bocoran, panggil aja Mal, nanti nengok semua. Nah, itu ya. Barangkali nanti kebingungan. Saya dapat info semalam juga masih dapat informasi bahwa si Kamal juara 1. Ini. Terus si Akmal juga masih dapat juara 3 juga. Ini. Dan mohon doa juga. Hari ini masih mengikuti kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita doakan semoga tetap membawa nama harum SMK Negeri 39. Mohon doanya. Tidak berpanjang kalam ini Mal. Nah, kalau Mal kan udah nengok semua nih. Ya. Nah, ini mau Kamal dulu apa Akmal dulu nih? Coba kasih trik, tip kepada semua peserta Zoom bagaimana punya semangat yang luar biasa sehingganya tidak pernah putus asa, tidak pernah pantang menyerah itu, sehingga tetap terus bergerak mengukir sejarah, mengukir duta prestasi untuk SMK Negeri 39 ini. Silakan mau Akmal atau Kamal dulu. Oh, Akmal dulu. Akmal berarti yang putih. Nah, Kamal yang hitam gitu ya, hitam putih ya. Oke, yuk silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah SMK Negeri 39 Jakarta, Bapak Dr. Ansori Bunyamin, dan Bapak serta Ibu Guru segenap keluarga besar SMK Negeri 39 Jakarta, dan teman-teman insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Burhan yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya bisa memberikan tips dan trik untuk menjadi dai, sehingga saya bisa juara dengan saudara kembar saya. Tips dan trik dari saya sehingga saya bisa juara itu, pertama kali itu perjuangannya itu sangat berat dan benar-benar berjuang, karena mungkin banyak cerita di luaran sana yang sama seperti saya, dan mungkin ini cerita saya. Pertama kali saya mengikuti lomba dai ini itu belum menang, kalah terus. Namun saya tidak pernah berputus asa dan terus berjuang, karena saya yakin di dalam diri saya punya kemampuan yang insya Allah suatu saat bisa memenangkan perlombaan-perlombaan dai. Sehingga saya terus berjuang meskipun di tengah kesulitan yang saya tetap terus berjuang meskipun sedang
Di pertengah perjalanan itu banyak sekali cacian, kali kritik atau bahkan yang menjatuhkan saya dan saudara kembar saya. Namun di balik semua itu saya tetap terus berjuang untuk membuktikan itu semua. Sehingga alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua dan juga berkat dukungan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu guru SMK Negeri 39 Jakarta, terutama Pak Burhan yang selalu mendampingi setiap saya dan saudara kembar saya lomba. Alhamdulillah bisa membawa nama baik SMK Negeri 39 Jakarta. Trik dari saya untuk menjadi dai itu yang pertama itu kita dilihat dari penampilan terlebih dahulu. Karena untuk menyampaikan suatu kebaikan atau menyampaikan suatu ceramah, kita dilihat dari penampilan terlebih dahulu. Karena itu merupakan sebuah penilaian di dalam sebuah lomba. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk si Akmal Bagas. Tadi ada yang perlu kita ambil itu. Jangan pernah menyerah dan yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Walaupun barangkali apa yang menjadi keinginannya belum tersampaikan, berjuang, dan terus berjuang, sehingga pada saatnya akan membawa hasil. Luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, trik atau tip apa yang membawa Kamal apa Akmal ini yang hitam? Kamal. Yang membawa Kamal ini selalu membawa kepada kejuaraan tingkat 1. Bahkan pernah nasional. Ya, saya juga pernah mendampingi sampai ke Makassar. Oh, asik nggak? Jadi ke Makassar ikut lomba pentas PAI dalam rangka membawa misi 39 juga sekolah tercinta ini. Yang berharap nanti bisa disusul oleh adik-adik kelas sekalian. Kalau Akmal dan Kamal ini bisa, ini insya Allah nanti adik-adik kelas akan lebih bisa lagi. Dimulai dari hari ini insya Allah tetap semangat terus. Oh ya, tip dan triknya silahkan Kamal untuk disampaikan kepada adik-adik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trik dan tips dari saya mendapatkan dari Kamal karena Kamal tentunya pasti ada doa dan dari kedua orang tua. Karena bagaimanapun kita, setinggi apapun kita ingin mengejar impian kita, persen atau bahkan 99% karena doa dari kedua orang tua kita yang ada di rumah. Selanjutnya usaha kedua, tentunya saya mempunyai prinsip di dalam diri saya bahwasanya untuk menjalankan dakwah itu niatkan di dalam hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun saya dan kembaran saya bukan berada dari sekolah agama, tetapi bukan berarti untuk berhenti berprestasi di bidang agama atau bahkan sejenisnya. Misalkan saya bukan berasal dari sekolah madrasah aliyah negeri, tetapi bukan berarti saya tidak berprestasi di bidang agama. Tentunya juga misalkan saya berprestasi di bidang olahraga, apakah saya harus ke sekolah atlet? Tidak juga. Jadi itu tips dari saya agar menjadi dai yang insya Allah tentunya diridhoi oleh Allah, yaitu yang pertama meminta doa restu dari kedua orang tua dan juga pastinya ada dukungan dari Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 39 Jakarta. Dan juga tips dan buat adik-adik jangan pernah berhenti belajar jika ingin menggapai suatu impian terkhusus di bidang agama dai. Karena apapun yang kita niatkan karena Allah dan untuk kedua orang tua, sesulit apapun jalannya pasti akan ada jalan keluarnya. Karena anak yang didoakan oleh orang tua itu sangatlah beruntung
Karena setiap kesulitan apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Dan juga jangan pernah berhenti belajar, terus semangat, memperbanyak pengalaman. Misalkan kalah dalam hal pertama, terus mencoba dan mencoba lagi. Dan juga ketiga, tips dari saya itu yaitu mempersiapkan diri dari berbagai lomba yang ada. Misalkan seperti nada, intonasi, dan lain jenisnya. Yang insya Allah kalau kita memperhatikan betul apa yang kita inginkan, insya Allah akan menjadi apa yang kita harapkan. Kurang lebihnya tips dan trik dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lupa tadi itu Akmal sama Kamal juara di tingkat apa, terus di instansi mana. Nah, barangkali ada yang mau tanya kaitan ini saya mewakili peserta, bisa dijawab Akmal Kamal. Jadi info terkini kejuaraan Akmal dan Kamal ini diselenggarakan oleh instansi atau perguruan tinggi mana, terus siapa yang dapat juara. Nah, mewakili untuk bisa disampaikan. Coba. Akan saya jawab. Untuk juaranya pun alhamdulillah kami berdua kadang yang suka juara. Untuk yang menyelenggarakan lomba pun juga bermacam-macam. Ada yang dari sekolah SMP, ada yang dari SMA, ada yang instansi SMK yang menyelenggarakan perlombaan. Dan juga banyak yang menyelenggarakan perlombaan-perlombaan di bidang agama. Kalau untuk instansi dari lembaga terkait itu seperti Kementerian Agama, contohnya seperti Pekan Keterampilan Pendidikan Agama Islam atau Pentas PAI. Kedua, lembaga terkait seperti KODI, Koordinasi Dakwah Islam Jakarta, itu biasanya disebut dengan Piala Gubernur. Kalau untuk yang pentas PAI tadi diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang sampai ke tingkat nasional, diseleksi dari Jakarta Pusat, kemudian jika juara 1 naik ke tingkat Provinsi DKI Jakarta, jika di tingkat Provinsi DKI Jakarta juara 1 lagi, kemudian akan mewakili ke tingkat nasional. Dan terakhir kami berdua juara itu di Fakultas Agama Islam Perguruan Tinggi Universitas Islam Jakarta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat juara juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dapat juara 1 siapa? Kamal. Kamal. Terus Akmal dapat juara berapa? 3, Pak. Oh, 3 ini. Jadi tetap mendapatkan juara. Kadang juga berbagi juara. Kadang Akmal juara 1, Kamal dapat juara 2. Kadang juga nggak dapat semuanya, begitu ya. Nah, tapi tetap selalu penuh dengan semangat, selalu tetap mengisi apapun yang dimiliki, apapun ilmu yang didapat untuk selalu bagaimana diupayakan, disampaikan kepada semua, disampaikan kepada halayak dengan cara orasi, dengan cara dakwah, sehingga apa yang menjadi prinsip tadi, apa yang dipunya itu sebagaimana hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan walau itu hanya 1 ayat. Kemas dalam bentuk sebuah pidato, dalam bentuk kultum yang menarik, dalam bentuk orasi-orasi ilmiah, maka ini akan menjadi tantangan dan kesempatan-kesempatan selalu muncul. Terima kasih Akmal dan Kamal, kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama kita, membersamai adik-adik kelas untuk bagaimana adik-adik kelas bisa mengikuti jejak Akmal dan Kamal, sehingganya bisa membawa kepada kebaikan, nama baik juara ataupun kejuaraan-kejuaraan di tingkat selanjutnya. Ini yang mengukir sejarah nama baik SMK Negeri 39 Jakarta ini. Terima kasih untuk semua para pemirsa, para hadirin. Kami dalam membersamai Akmal dan Kamal tentu banyak kekurangan dan kehilafan. Oh ya, mungkin barangkali ada mau ditanyakan.
dari peserta. Kiranya mau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti mungkin bisa langsung chat ke Akmal dan Kamal. Untuk selebihnya kami akhiri. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akmal dan Kamal atas penyampaian materi. Semoga seluruh peserta bisa memahami dan menerapkan pada tugas hari ini. Kepada seluruh peserta, harap menyimak dengan baik perihal penugasan di hari ini. Penugasan akan dikomunikasikan langsung oleh mentor wali kelas melalui WhatsApp, dan untuk setoran ceramah atau kultum akan dilakukan via video call WhatsApp yang akan dinilai langsung oleh wali kelas dan mentor kalian masing-masing. Setelah penutupan acara hari ini, kalian akan diberi waktu 30 menit untuk membuat naskah ceramah atau kultum. Setelah itu, kalian berdiskusi untuk menentukan perwakilan kelompok yang akan menampilkan ceramah atau kultumnya di hadapan walas dan mentor via video call WhatsApp. Masing-masing kelas dipilih satu orang terbaik sebagai perwakilan kelompok yang akan maju ke tahap selanjutnya dan akan dinilai langsung oleh guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Burhanul Muttaqin MPD. Pada Bapak Ustadz Burhanul Muttaqin MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pada pagi hari ini kita dengan doa, dengan membawa harapan, dengan membawa himmah, keinginan yang kuat. Acara pesantren Ramadan ini membawa keberkahan, membawa manfaat untuk kita semuanya. Berkah termasuk diantaranya sehat walafiat, sehingga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk hari-hari selanjutnya. Ala hadiniyah al-khalisah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa salli wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا خصوص الخصوص معلم SMK Negeri 39 Jakarta ولجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وارزقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم وأمتنا في طريقتهم صراط الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya yang dipimpin oleh Ustadz Burhan. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara pesantren Ramadan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Demikian setelah acara ditutup, silahkan para peserta berkomunikasi dengan walas dan mentor hari ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.